Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gus Mukhlason yang saya takdimi, saya Tri dari Ambarawa. Perkenankan pada kesempatan malam hari ini mohon penjabaran Gus. Saya itu seringkali mendengar ungkapan syair tasawuf yang berbunyi, jika kita meninggal dengan membawa amal, maka amal itu akan dihisab. Kemudian jika kita meninggal dengan membawa amal, akan dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiganya, apabila kita meninggal dengan membawa makrifat, maka kemakrifatan kita akan dihujah, akan dites sejauh mana makrifat tersebut. Kemudian yang terakhir, apabila kita meninggal bersama Allah, bersama yang kosong tadi, maka Allah berkata, itu urusanku. Mohon izin Gus dijabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menungso niku makome macam-macam. Ada manusia itu makomnya disebut abid. Abid iku wong-wong yang hanya memenangkan utawa repot hanya ibadah dohir. Iki disebut abid. Akhirnya abid itu selalu memperbesar amaliyah dohiriyah, tapi tidak mau memperhatikan amaliyah rohaniyah. Niku disebut abid. Boleh kami sebut makomnya ini makom am. Makom am. Ini pasti hisab, pasti dihitung, karena masih mengakui rasa yang muncul ning dodo iki hambani sing melakukan. Yun sewu tak bocorno hisabe yo. Percaya gak percaya dudu urus aku. Tak bocorno. Jenengan kali kula kalau hanya diabid kecelik. Ngerti kecelik? Bahasa Indonesia kecelik napa, Pak? Apa? Ketipu. Artinya apa? Nafsu niku, Pak ya, tidak mendorong, tidak hanya mendorong hati ini untuk berlaku maksiat secara syariat saja, enggak. Nafsu itu juga mendorong hati kita untuk melakukan taat miturut syariat. Tapi melarang nafsu itu terhadap hati untuk melepaskan keakuan diri yang bisa melakukan, dilarang nih. Justru di situ nafsu itu memberikan pengukuhan, nanti kau ben dapat ganjaran sing uke. Surgamu surga Firdaus. Pak nyun sewu, mumpung durung kedaden sesuk ya. Percaya gak percaya terserah. Golongan abid niki miturut kacamata hukum makrifat itu arif, ketipu. Buktinya pundi kalau nafsu itu ndorong sampean laku sing taat munggu syariat sholat, kekarepan melakukan sholat. Tapi ketika saat berlaku sholat
si Abid lidik. Mana ciri-ciri kalau kita itu betul-betul menghadap dengan benar terhadap Allah? Nggak ada. Allah dawuh, aqimis sholah li dzikri. Tegakkan sholat semata-mata hanya mengingat aku. Buktinya nggak ada kita. Abid lihat. Bukan perkaranya saya melarang jenengan untuk melakukan sholat. Enggak, jangan salah paham. Ngunu yang ngunu neng atimu ojo ngunu karepe kok ngoten. Maksudnya seperti itu. Wis, iki golongan abid mesti dihisab karena di dalam hati rasa yang muncul keakuan kita sebagai hamba yang bisa melakukan. Makanya ini disebut jauh dari Allah, Pak. Kalau mengatakan keberadaan Allah mesti nduding ndukur. Sana di atas langit ngares kono Gusti Allah bersemayam. Gak ngoten nggih. Ya Allah, padahal ning awake dhewe. Yus maklumono ae. Yus harus kita maklumi, Pak. Niki proses kita dulu memang seperti itu. Bon, itu golongan pertama. Golongan yang kedua antara am dengan khos. Niki tengah-tengah. Disebut golongan muraqabah, disebut golongan salik. Niki nek wau abid iki salik. Salik niku wonten tengah-tengah. Sudah tidak am, yang kedua belum khos. Niki proses perjalanan seseorang untuk meninggalkan urusan dunia, alam dunia menuju alam akhirat. Niki disebut salik. Perilakunya suluk, orangnya disebut salik. Nyuwun sewu, kadang-kadang salik itu diuji Allah kepreset, tergelincir. Akhirnya hatinya lalai dari Allah. Hatinya lalai, kadang-kadang muncul akunya makhluk. Dan ini proses. Bahasa sistem ilmu tauhid disebut tahalli. Masih dalam keadaan proses pembersihan kotoran hati, belum selesai. Ibarat saya tadi dari Pekalongan ke Semarang, masih dalam perjalanan. Belum nyampe di Tuntang, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Belum nyampe di Majelis Notoroso niki belum. Niku perjalanan makom yang kedua disebut salik. Tapi si salik ini yo diamboni. Ambu alam, baunya alam akhirat. Bentuk pundi jenengan. Ati niki hanya berbau tok loh. Niki nek cara hadis Kanjeng Nabi tentang ihsan. Fa ilam takun taro yo yaroka. Kalau kau belum sampai ke alam khos, golongan khos, yo yaroka. Andai kata kau belum bisa melihat wujudnya Allah, minimal kau itu sudah merasa selalu dilihat oleh Allah. Niki makomi muraqabah. Ini ki proses, Pak. Orang yang seperti ini, Pak, mohon maaf, dia tetap dihisab. Tapi tidak sama hisabnya seperti orang-orang yang ada di makom am, golongan am. Mboten saged. Inilah Pak yang disebut Kanjeng Nabi, ketika yaumil hisab itu datang, timbangannya itu lebih berat kebaikan daripada yang jelek.
wa yaghfir lakum dzunubakum. Wis kuwi tak sepuro dosa kesalahan. Wala bagin wala antin innallaha ghafurur rahim. Mestine atimu gak kepingin kepreset, tapi sik tak presetno. Oleh sebab itu tak ngapura. Ya penak toh? Tetap dihisab tapi kebaikannya lebih gede daripada kejelekannya. Wis. Tapi yang terakhir, bighairi hisab, tanpa dihisab. Karena apa? Karena ketika saat beliau meninggal, sebelum meninggal sampai meninggal niki, ma Allah dikatakan beserta Allah. Mengapa dikatakan iku urusaku, amri perkara? Karena dia ketika saat di dunia sudah konsisten, sudah tawaduk, netepi akune Allah. Pon gini sing bighairi hisab, tanpa dihisab. Makanya dalam Al-Quran surat napa Yunus Allah mengatakan ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mengapa dia tidak khawatir? Mengapa dia tidak resah? Mengapa dia tidak takut? Karena sudah tahu dan diberitahu kalau Allah itu menjamin tentang bighairi hisab. Mengapa tidak dihitung? Karena ning jero dodone beliau-beliau ini sudah tidak merasa dirinya yang melakukan. Yang melakukan cuman insune Allah. Sering kalau ibarat ning ngeten, Pak. Heta. Dompet iku nek gak ono duwite kuwi arepe ngitung iku teko ndi dalane. Wis gak ngaku-ngaku kok. Ngoten. Sing dihitung sebabe ning dompet isine gebokan. Esuk dihitung ilang tak gak ya. Sore mergae duit man di delehno oleh lemari iso dibuka. Ilang tak gak ya. Dihitung maneh. Pagi dihitung maneh, dihitung. Wedi kelang. Lah jenengan wis lepas kelangan kabeh sampai entek. Opone sing dihitung? Mboten dihitung. Nggih niku sing dimaksud amri iku perkara ingsun Allah. Pun nggih niki netepi dawuh hatta ya'tiyakal yakin, jenengan saderenge seda iku wis netepi tawaduk dateng Gusti Allah. Nggih. Ada lagi monggo. Monggo ingkang teng Jawi ingkang badhe tanglet semanggaken. Oh monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderenge nembangaken kawula keparingan asma Yai Nuri saking Desa Jatirejo, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Niki pertanyaane ringan mawon Gus. Kawula nate dipun wejang salah setunggal tiyang kanthi wejangan sanepan. Kawula nate kepanggih salah setunggal tiyang wonten ing Sabin nalika wedal menika, lajeng kawula ampiri, lajeng kula ajak rokokan, lajeng wonten wawan pangandikan antarane kula kalih panjenengan tiyang menika. Kula diwejang mekaten, yen sliramu arep goleki ngaji urip utawa goleki gulu akhirat, sliramu aja nggawa keranjang sing wis kebak. Keranjang sing wis kebak wis elehno, banjur mangkat lan tekawa nggawa keranjang sing kosong. Yen awakmu iso nggawa keranjang sing kosong, mesti awakmu oleh suket kan luweh apik lan sampurna. Lajeng tiyang wau
ngendikan malih yen awakmu arep goleki gulu akhirat mesti Gusti Allah bakal metokake dhewe. Sakderenge lawan pandikan menika bibar kawula diwejang malih yen seliramu urung paham utawa atimu saya peteng teko marang ahli zikri ora kelawan marang ahli ilmu lan ora ahli ibadat. Ingkang kula tangletaken keranjang sing kosong menika tegesipun pripun? Lajeng ahli zikri niku sinten Gus? Mekaten atur kawula mbok pilih wonten klenaripun atur kawula nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ranjang sing dimaksud itu ranjang sing kosong niki lho. Yaiku ati sing kudu lepas sangka dene ilmu-ilmu dzahiriyah. Ini sering saya katakan lebih-lebih ketika saat BIMTEK setiap tahun. Jenengan kalau ingin mengaji ilmu tauhid, ketepatan jenengan gegawan ngalim ilmu syariate delening omah. Jikalau ketepatan jenengan ahli dunia sugih DKN sugih muning omah. Jikalau ketepatan jenengan iku ahli duweni jabatan letakkan semuanya. Iku maksude nggawa keranjang sing kosong. Sebab jikalau keranjang iku masih kebek tentang ilmu kedudukan dunia, ora bakal jenengan kali kula saged nampa ilmu iku. Apalagi ahli ilmu Pak, nah cara Quran disebut ahli kitab. Nah, belum wis berani untuk mengatakan makolai Mbah Yai salah. Maca Qur'ane bletotan. Ora iso maca Qur'an. Sing disampekno pejangane iku bahasa Jawa. Bahasa Indonesia tok ora eneng Qur'an. Jadi rasa luwih alim itu muncul. Iki berarti keranjange sing digawa kebek suket wisan. Ora iso mlebu Pak ngilmu iku. Nang wong sing model kaya ngono. Enggak bisa, mesti menolak. Makanya nyuwun sewu. Tidak ada satupun orang yang mau menerima tentang ilmu sejati ini kecuali orang itu sudah lepaskan perkara-perkara ilmu sakliyane ilmu sejati. Kecuali mereka itu yang bisa menerima. Nyun sewu lho Pak, niki pengalaman kula 26 tahun menyampaikan tentang dinat tauhid iki. Nggih mohon maaf nggih. Kula bukane kok ya curhat mboten. Ternyata yang lebih banyak menolak adalah ahli kitab. Jujur mawon. Tapi bukan berarti ahli kitab semuanya menolak. Ndak. Justru yang mudah menerima itu para preman. Artinya syariate ora patek gajeg. Ora patek ono. Lah seperti ini mesti
Ada makolahnya ahli kitab iku ngene, kalau kau belum syariatmu tenan-tenan api, jangan sekali-kali kau belajar ilmu hakiki. Iku makolane wong ahli kitab. Apa maksud, tujuan dan tendensi? Jenengan ben gak ngalih dulu dari zona kotor menuju bersih, ben gak ngalih. Tapi beliau nggak merasa wong nafsu mancep no sing koyok nguniku, beliau tidak tahu. Makanya saya kasih tahu, nek kuwi gelem percaya. Itu tujuan nafsu supaya jenengan ini sampai habis umur sampean kali kula di dunia ini belum mengenal tentang ilmu sejati. Itu sebetulnya itu. Sampak-sampak berani berkata ngeten, Pak. Sopo sing wis kadung mlebu kelompokku kok metu murtad. Lu ada lho Pak ngeten iki Pak. Beliau nggak ngerti kalau di dalam hati beliau itu bisikan nafsu yang tidak tahu, halus banget. Saya bertanya, dikatakan syariat cukup itu sampai pundi? Ayo coba. Tidak bisa jawab. Syariatmu gak cukup, ojo belajar ilmu hakikat sih. Wong sholat ae kadang-kadang yo, kadang-kadang enggak. Lah ngoten nggih? Pak, saya tanya. Siapa yang berani munculkan makalah ngenteni syariat ben awapik sih? Nggo nek ketututan mati sinten tanggung jawab? Ayo wani ya. Oleh sebab itu dengan rasa berat hati kami katakan, masa jenengan golek ilmu syariat iku wis entek. Artine masa-masa dhisik jenengan kali kula niki kantun memanfaatkan sisa umur ini untuk bertauhid. Biarlah masa-masa itu diteruskan anak putu jenengan yang masih bertarbiyah di ibtidak sanawi aliyah. Kalau masa jenengan kali kula niki Pak wis ampun lemah. Niki menurut saya lo ya, lambe muson saenake njeplaki karepe dhewe. Loh, gak saenake saya bicara fakta. Kalau kita itu dikatakan syariat belum cukup, letak kecukupannya kapan? Sampai di mana? Biar boleh untuk ngaji hakikat. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jenengan walaupun ngalimo kaya apa, wajib jenengan seleh dulu kealiman sampean. Baru saged dikatakan keranjang sing sampean bawa hati ini kosong dari pengakuan-pengakuan tadi. Baru Pak ngilmu itu saged panjenengan dapatkan. Ibarat suket luwih api-api jenengan terima. Ngeten nek. Inilah kisahnya Nabiullah Yunus di dalam surah Al-Anbiya ayat 87 mengatakan ngeten. Ketika saat ada di perut ikan, dawe la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kesadaran muncul Pak. Ya tiba aku kemarin oleh suket sing gak iso dipangan sapiku. Ketoke wakeh tapi sapine gak do.
Ada suket rumput yang lebih subur dan lebih baik lagi. Hewan apapun mau. Karena bagus suketnya atau rumputnya ini. Itulah ilmu tauhid. Baru bisa sambung. Kalau sudah itu jenengan kali kula trimo, baru menjadi nur tauhid dijalakno menjadi nur makrifat dinyalakno Gusti Allah, akhirnya jenengan masuk alam fana, alam makrifat. Ampun. Niku dimaksud jenengan dapat rumput yang lebih baik. Pun satu maksudnya keranjang kosong itu hati harus kosong dari perkara-perkara selain ilmu tauhid. Niki processing ilmu. Ilmu itu bisa kita dapatkan pertama lewat taklim. Makanya jenengan wau saya katakan iktarib ilal muallimil akhirah. Dekatono guru akhirat itu. Supaya jenengan dapat suket sing lebih baik. Ini prosesnya, Pak. Pun. Ketika saat sudah ada di situ, mohon maaf, jenengan kali kula niki kadang-kadang menemukan masalah tentang kemakrifatan Allah yang tidak paham. Berarti golongan golongan di antara am dengan khos. Lah sing gak dihisap golongan khos karena sudah lepas keakuan diri. Apa maksudnya disuruh bertanya terhadap ahli zikir, bukan ahli ilmu? Niku Quran loh Pak ya. Niku Quran tapi surat nopo saya lupa. Tolong dibantu untuk mencari. Mengapa harus ahli zikir? Kok gak ahli ilmu? Ngeten Pak. Ahli ilmu ikut disebut tahqiq. Ahli ilmu hakikat. Belum tentu dia itu disebut ahli syuhud. Ini yang kusebut sebagai salik niku. Salik belum disebut wasil. Wasil itu orang yang sudah sampai pada Allah. Mengapa disuruh bertanya terhadap ahli zikir? Zikir itu apa? Kesadaran. Orang kalau sudah diletakkan Allah di makom khos, kesadarannya sudah murni, pasti dia akan tahu jawabannya dari persoalan yang dia miskilkan. Poro sanak poro kadang yang disebut salik, iku pasti Pak mengalami kebingungan dalam suluknya menemukan pelajaran yang belum paham. Nek sampai takon ahli ilmu, mboten saged jawab. Apalagi ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu umum. Wah, mboten jawabannya balas. Kalau yang dimaksud ahli ilmu itu adalah ilmu am. Padahal sing sampean tanyakan itu adalah ilmu tauhid. Nggih kowah-kowah koyok ketek ketulup. Mboten saged jawab. Karena nggak ada jawaban di situ. Tidak ada jawaban. Kalau ahli tahqiq ilmu hakikat, walaupun beliaunya itu belum maksimal olehnya makrifat pada Allah, sedikit banyak itu nyerempet. Walaupun tidak maksimal 100% itu nyerempet. Karena yang jenengan tanyakan itu babakan perjalanan ruhaniyah. Ini kalau sampai tanyakan ahli ilmu am, ya sampak, mohon maaf Pak, sampak lebari wong meteng, ya ora iso jawab. Ibarat ngeten. Kula niki guru bahasa Inggris. Lah kok jenengan tanya tentang kedudukan bahasa Arab, saged jawab? Saged. Laksana seperti itu. Mboten saged jawab. Karena ahliku itu ilmu bahasa Inggris.
Mestinya jenengan iku tanya pada ahli bahasa Arab. Berhubung yang jenengan tanyakan tentang perjalanan rohaniah, maka Allah katakan tanyakanlah pada ahli zikir. Ahli yang hatinya sudah sadar segala apapun yang muncul dan timbul seluruh makhluk iku sumbere saka akune Allah pun kebaukak pun sedaya teng mriku. Mangkane nyuwun sewu kula tasik proses memaksakan Gusti Allah memaksakan diri untuk nulis kitab teles. Ditulis ning papan garing. Berarti ya sing sampean tanyakan itu sing miturut wong umum gak oleh ditulis niki dipeksa Allah kengken nulis kitab namine Al-Qur'anul Qadim. Kitab sing ana dodo dipeksa kongkon ngelahirno. Ya wis, kula nggih mung manut mawon. Urusan mengki resikone bagaimana wis tak serahno dhateng Gusti Allah. Pun apapun bentuknya wis kula manut apa cari Gustine. Pun dadi ahli zikir itu ahli wong sing atine sadar nang Gusti Allah.